Kisah ini terjadi di tahun 2013 silam. Waktu itu saya masih bekerja di salah satu pabrik di kota Tangerang. Kisah nyata saya ini bukan terjadi di pabrik tempat saya bekerja, melainkan di kontrakan tempat saya tinggal. Kami ngontrak di sebuah rumah tua di pinggiran kota Tangerang. Saya dikontrakan hanya berdua dengan teman saya. Dia bernama Supriyatna. Biasanya saya manggilnya Iyatna. Dia dari Garut dan kebetulan kami satu shift, jadi pergi pulang kerja selalu bareng dan kemana-mana juga berdua. Kami memilih rumah kontrakan ini karena murah juga dekat dengan pabrik. 2 minggu pertama kami tinggal di sana memang tidak ada kejadian aneh. Namun mulai masuk minggu ketiga, mulai diganggu suara-suara aneh. Benda yang tiba-tiba bergeser sendiri saat lagi nonton TV, hingga penampakan menyeramkan di dalam rumah. Jika malam sering terdengar suara garukan di bawah jendela. Setelah dicek tidak ada orang, atau ketukan misterius di jendela selepas tengah malam. Sampai suatu malam teman saya Yatna yang lagi menonton TV di ruang tamu menjerit dan masuk ke kamar saya tanpa mematikan TV dan lampu yang masih menyala. Saya tanya tapi dia tidak menjawab, malah menutupi tubuhnya dengan bantal dan selimut. Esok paginya Iyatna cerita bahwa saat nonton TV semalam dia melihat ada sosok wanita duduk di atas lemari dekat TV. Memperhatikannya, sosok wanita berbaju putih itu gitu menyeramkan, sehingga membuat Yatna begitu gemetar dan ketakutan. Satu waktu, saya dan teman baru pulang ke kontrakan selepas jam 2 dini hari. Sudah jadi kebiasaan kami selalu mandi sehabis pulang kerja. Setelah mengalami kejadian-kejadian aneh dan mistis, kami selalu mandi bersama, tapi masih pakai celana kolor, karena takut jika mandi sendirian. Karena letak kamar mandi di luar rumah dan terpisah, dekat dengan sumur timba. Ada beberapa kejadian aneh belakangan ini. Biasanya setiap sore kami selalu isi bak mandi penuh. Tapi sepulang kerja malam selalu mendapati air di bak tinggal seperempat dan berbau amis dan kotor. Padahal bak tidak bocor dan selalu dikuras. Kami tidak mungkin mau menimba air sumur dan menguras bak kamar mandi dengan kondisi capek setelah bekerja, apalagi ini tengah malam. Malam itu kami berdua tidak menaruh curiga tentang apa yang terjadi, namun malam-malam berikutnya pun terjadi lagi dan berulang-ulang hingga 3 malam. Dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya kami hanya cuci muka sepulang kerja dan langsung tidur dengan badan lengket karena keringat. Keesokan harinya, kami sepakat untuk tidak masuk kerja nanti malam, karena kami berdua merasa curiga kalau ada tetangga orang yang sengaja membuang dan mengotori air di dalam bak kamar mandi kami, dan kami ingin menangkap basah pelakunya. Dan jujur saja waktu itu kami tidak kepikiran sama sekali semua yang terjadi di kamar mandi kami adalah hal yang menyangkut dengan mistis. Sore harinya sempat hujan dan baru berhenti jam 12 malam. Kami sengaja menunggu hingga tengah malam karena ingin menangkap sang pelaku yang selalu membuat air bak kamar mandi kami habis, dan tepat jam 0.30 malam, terdengar seperti ada orang yang sedang bermain air di kamar mandi kami, dan kami berdua langsung membuka pintu dapur dan ingin langsung menuju kamar mandi yang berjarak 8 meter dari rumah. Dengan kondisi jalan tanah liat yang basah, kami berdua mengendap-endap menuju kamar mandi, namun baru setengah jalan kami berdua terkejut melihat di tanah yang basah telah mengecap jejak kaki yang berbentuk seperti kaki bebek namun memiliki diameter yang cukup besar. Yang paling besar sebesar 2 telapak tangan orang dewasa yang disatukan.
Dan yang kami lihat ada sekitar 3 pasang jejak kaki yang mengarah ke kamar mandi, dan memiliki diameter yang berbeda, besar, sedang, kecil. Kami sempat berhenti sejenak dan berpikir, mana mungkin tengah malam gini ada bebek yang berkeliaran, dan mana mungkin lagi ada kaki bebek yang besarnya lebih besar dari kaki manusia. Tiba-tiba kami berdua memiliki pemikiran yang sama, bahwa jejak kaki yang saat ini kami lihat dan yang sedang berada di dalam kamar mandi kami itu bukanlah hewan ataupun manusia, tapi lebih mengarah ke sesuatu yang mistis. Namun karena kami masih penasaran, dengan tetap berpikir positive thinking, kami berdua tetap menuju ke kamar mandi. Dan saat sampai di depan pintu kamar mandi, pintu itu posisinya tertutup dan sedikit terbuka, dan belum terlihat apa yang ada di dalam kamar mandi, karena memang lampu kamar mandi belum menyala. Saklarnya berada tepat di samping pintu bagian dalam kamar mandi, jadi lampu yang menyala hanya yang berada di luar kamar mandi dekat sumur, tetapi tetap terlihat isi kamar mandi bila pintu dibuka. Setelah itu teman saya coba untuk mendorong pintu, dan betapa kagetnya kami setelah melihat sosok yang berada di dalam kamar mandi itu. Yang saya lihat waktu itu adalah sosok berbadan manusia dengan kepala yang sedikit lonjong, berambut jarang-jarang, boleh dibilang rambutnya hanya beberapa helai, yang panjangnya sampai sebahu. Matanya sebesar bola kasti dan warnanya kuning dengan pupil mata hitam-hitam pada mata yang hanya separuh kuku jari kelingking, tidak memiliki alis, telinga, hidungnya tidak ada, hanya lubang sebesar ibu jari jempol di tengah, bibirnya monyong atau panjang sampai sedada dengan lidah yang panjangnya sampai ke lantai, sedangkan badannya kurus dan berwarna pucat gelap, dan bersisik seperti ikan. Kakinya seperti kaki manusia biasa, tapi dari bagian mata kaki ke bawah berbentuk kaki bebek atau itik. Dan yang saya lihat saat itu ada 3 sosok. Yang kecil berada di dalam bak kamar mandi seperti sedang berendam atau bermain air dan tidak memperdulikan kedatangan kami. Sedangkan yang berbentuk sepertinya perempuan sedang meminum air di dalam bak kamar mandi. Dan yang satu lagi dengan badan lebih agak tinggi sedang menoleh ke arah kami dengan tatapan matanya yang berwarna kuning dan lidahnya yang terjulur sampai ke lantai. Teman saya seketika langsung pingsan setelah melihat 3 sosok itu di dalam kamar mandi yang sepertinya adalah satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Sedangkan saya sempat terdiam beberapa saat dengan rasa takut dan panik menjadi satu. Mau berteriak tidak bisa, mau lari pun kaki sudah terasa sangat lemas. Sampai akhirnya saya pun ikut pingsan juga. Kami baru terbangun di pagi hari, setelah ada seorang tetangga yang rumahnya di belakang kontrakan kami lewat setelah sholat subuh di masjid. Dan beliau pun juga terkejut ketika mendapati kami sedang tertidur di tanah dengan posisi basah kuyup. Mungkin sempat kehujanan waktu pingsan, soalnya waktu itu kalau gak salah masih rada gerimis. Setelah itu kami pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Esoknya kami langsung berkemas dengan ditemani beberapa teman yang lain. Dan kami pun akhirnya pindah dari rumah kontrakan itu karena sudah tidak kuat dengan gangguan yang terus terjadi di rumah kontrakan itu.